Mama di mana? Ngapain kamu nyari-nyari mama? Mama nggak mau punya anak buta kayak kamu. Nyusahin aja tau nggak? Maaf, Ma. Anak Tante Rita hebat banget. Dia menang lomba fashion show. Andai aja mama punya anak kayak gitu. Aku juga bisa ikut lomba fashion show, Ma. Mana mungkin, kamu melihat aja nggak bisa. Papa, sebenarnya aku ini anak kandung Mama bukan sih? Kamu kok nanya gitu, Ren? Soalnya Mama nggak sayang sama aku. Enggak lah, mungkin Mama lagi capek aja kali. Ren, Papa ditelepon dokter, katanya sudah ada orang yang mau mendonorkan matanya untuk kamu. Yeay, Mama ikut temenin aku ke rumah sakit kan, Pa? Enggak, Ren, Mamamu pergi ke luar negeri jalan-jalan sama temennya. Oh, oke, Pa. Operasi sukses. Papa, akhirnya aku sudah bisa melihat. Selamat, Nak. Oh iya, ini ada surat titipan dari pendonor matamu. Ren, semoga kamu bisa melihat indahnya dunia dengan mata mama ya. Mama? Ini maksudnya apa? Kamu akan tahu siapa orang yang paling membenci kamu, Ren. Oh, paling aku nggak kenal sama orang itu. Hai Ren, tahun depan aku bakal kuliah ke Jerman. Aku bakal kangen banget sama kamu. Ya, kenapa jauh-jauh? Aku bakal kehilangan kamu dong. Padahal aku udah anggap kamu kayak saudara sendiri. Tenang aja Ren, masih lama. Ren, nanti malam pesta ulang tahun aku bingung mau pakai baju apa. Aku ada baju baru, bagus nih, cocok kayaknya buat kamu. Yeay, makasih Ren, lo emang udah kayak saudara gue, pengertian. Ren, Lala jatuh dari tangga. Apa? Sekarang dia di mana? Di rumah sakit. Pasien membutuhkan banyak darah. Apakah ada yang memiliki golongan darah O di sini? Saya dok, pakai darah saya aja. Ren, tapi kan kondisi tubuh Lala Lala itu... penting buat aku. Lala, kamu udah sadar? Hah, ini maksudnya apa? Ren, aku mau ngomong jujur sama kamu. Sebenarnya aku benci banget sama kamu. Dan aku mau kamu mati. Aku iri sama hidupmu. Kekuatanku semoga bagus. Dapat mengetahui waktu kematian orang. Hai Ren. Hai Marco, akhirnya kita ketemu lagi. Kok kamu gak bilang sih mau balik Indo? Iya, aku tiba-tiba balik karena kangen kamu, bestiku. Marco, kamu baik-baik aja kan? Sebenarnya kata dokter aku kena kanker stadium akhir dan umurku udah gak lama lagi. Astaga. Nak, temanin mama ke mall yuk. Aduh, aku lagi sibuk, Mama pergi sendiri aja ya. Ya udah, nggak apa-apa nak. Mama pergi sendiri aja. Mah, ayo aku temenin. Tumben kamu mau jalan sama mama. Tinggal 7 tahun lagi aku bisa bersama Mama. Mama, Papa, Adik, kita pergi liburan keluarga yuk. Tumben kamu, Nak. Biasanya kamu sibuk sendiri. Ya, aku pengen menghabiskan banyak waktu bersama kalian. Gimana kalau minggu depan, Kak? Boleh tuh. Oke. Oh iya, kira-kira kapan ya waktu kematianku sendiri? Apa ini? Kamu bisa pilih mau tinggal di rumah mewah atau di rumah gubuk. Coba rumah gubuk ah. Aduh, banyak nyamuk sih di rumah ini. Ren sayang, mama udah masakin ayam bakar sama tempe. Dimakan tuh ya. Hah, kamu siapa? Saya mamamu nak, masa nggak inget? Oh, iya mah. Aduh, panas banget sih di sini. Mana kasurnya kayu lagi, pasti badanku sakit-sakit semua. Ren sayang, mama sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi. Sudah malam, takut kamu masuk angin. Iya mah, makasih. Aduh, aku kesiangan bangunnya. Gak apa-apa nak, kamu tidur lagi aja kalau masih ngantuk. Mama lagi masakin sarapan buat kamu. Ih, Ma, ada kecoa. Aduh, hujan lagi, bocor deh atap rumah. Aku nyesel pilih rumah gubuk, aku mau pindah rumah aja. Ren, lo cuma bisa pindah rumah 1 kali loh. Kalau udah pindah, udah gak bisa pindah lagi. Siapa juga yang mau tinggal di rumah gubuk ini terus? Akhirnya pindah ke rumah mewah. Hei Ren, sini cepat. Iya mah. Itu sapu pel rumah dong, malah nyantai lagi. Tapi rumah ini kan gede banget mah, aku nyapu ngepel sendirian. Ya itu kan tugas kamu, gak usah banyak ngeluh deh. Ren, ini makanan basi nih buat kamu. Kamu abisin ya sisa kemarin. Tapi mah aku bisa sakit perut. Gak usah manja deh, udah bagus mama kasih kamu tinggal di sini. Wah, kasurnya nyaman banget ini mah. Ren, besok kamu harus bangun jam 3 pagi ya. Awas kalau sampai telat, mama bakal hukum kamu. Tapi mah ini aja udah jam 2 pagi. Aku baru selesai beresin rumah. Ya bodo amat, emangnya saya peduli. Pokoknya kamu harus bangun jam 3, masak, cuci piring, dan lain-lain. Saya mau pergi sama teman-teman saya. Aku udah gak bisa balik lagi ke rumah gubuk. Aku nyesel pindah ke sini. Makanya Ren, udah gue bilang apa? Jangan tergiur sama kemewahan. Sekarang lo nyesel kan? Earphone atau uang? Ya uang lah. Loh, kok gak bisa? Ih, earphone biasa gini buat apa? Ya udahlah pakai aja.
Pagi, Ma. Anakku sayang, makan dulu tuh sana. Ren ini bukan anak kandungku, tapi dia nyusahin aja sih. Hah? Kamu kenapa, Ren? Aku anak siapa, Ma? Pertanyaanmu aneh banget. Ya kamu anak mama lah. Hai sahabatku yang paling cantik sejagat raya. Hai, Besti. Idih, sok cantik banget sih. Mukanya kayak Squidward ketimpa papan gitu. Kalau gak suka gak usah muji. Apa sih Ren tiba-tiba marah-marah gitu? Orang gue muji lo tulus walaupun muka lo burik. Hai Beb, I love you. Aku cuma cinta sama kamu. Sweet banget sih kamu. Aduh, males banget deh ketemu dia. Udah jelek, ngebosenin lagi. Kamu jahat. Ma, aku pulang. Anakku, sini mama kangen. Dasar anak bodoh, dia tidak tahu kalau saya yang telah membunuh mama kandungnya. Apa? Aku pengen banget hilang ingatan biar gak sakit hati sama orang yang jahatin aku. Ren, jangan lupa bawa bekalmu di meja ya. Anda siapa ya? Kamu gak inget mama? Kepalamu kebentur kah? Ren, mau diantar ke sekolah? Kamu siapa? Supir baru ya? Ini papa, hei, kamu samain papa sama supir. Ada si Ren. Kamu siapa? Aku Reza, kamu gak kenalin aku? Aku gak bisa inget apa-apa. Wah, bagus dong kalau gitu. Halo cantik, ketemu lagi di sini. Ke kantin yuk beli makan bareng. Boleh. Yeay, asik. Ren, nanti pulang sekolah aku anterin kamu ya. Kamu baik banget, emangnya dulu kita deket ya? Kita itu pacaran dan aku sayang banget sama kamu. Ren, lo udah gila ya? Lo kok deket sama Reza sih? Dia kan orang yang udah bikin lo sakit hati sampai depresi. Apa? Mengetahui niat buruk atau niat baik? Kalau niat baik kan gak bahaya. Niat buruk aja deh biar bisa kasih tahu orang yang dalam bahaya. Ren, mama mau pergi ke Bali diajak papa. Tumben banget papa ngajak mama liburan. Ma, aku harus ikut kemanapun mama pergi. Sweet banget sih anak mama yang satu ini. Ren, ini permen untuk kamu dan teman-teman ya. Tolong bagikan. Banyak banget pak permennya. Iya, dimakan ya. Saya alergi permen pak. Hai guys, gue mau bagi-bagi makanan yang mahal dan enak nih buat kalian. Wih, tumben kamu Tasya bagi-bagi. Biasanya kamu pelit. Gue kan baik. Jangan dimakan guys, itu ada uletnya. Kok lo bisa tahu makanan itu udah basi? Kirain baik, ternyata lo mau bikin kita semua sakit perut. Ya daripada gue buang kan mubazir, mending gue kasih kalian makan. Permisi nak, saya supir antar jemput sekolah yang baru. Mari saya antarkan kalian pulang. Ayo Ren, kita naik. Teman-teman, kita harus kabur. Dapat 100 juta sekarang atau 1 juta setiap aku dibully. Aku kan setiap hari dibully. Ren, karena lo paling culun nanti di pentas drama lo yang jadi badut ya. Tapi kan... Udahlah, cocok kok sama muka lo yang bodoh itu. Ren culun, rambut lo lurus banget kayak bihun, tinggal dikasih kuah jadi bihun kuah. Makasih loh, tapi emangnya rambutku sejelek itu ya? Iyalah, pakai nanya lagi, yang bagus tuh rambut gue, keriting kayak artis luar negeri. Makanya sering-sering makan mie biar rambut lo keriting dan cepet mati. Baru kali ini aku dibully malah seneng. Woi Ren, jangan maju, di depan ada musuh. Gak bisa, ya aku mati. Udah dibilang jangan maju, beban lo dasar. Nggak usah main kalau nggak bisa main. Ya sorry. Aduh. Woi Ren, mata lo didengkul ya? Lah, kan kamu yang nabrak aku. Suka-suka gue lah, jalanan ini kan milik kakek moyang gue. Makan tuh tisu. Pokoknya aku mau lepas kunciran rambutku hari ini. Nggak bisa nak, kamu nggak boleh urai rambutmu, itu berbahaya, harus tetap dikuncir 2. Tapi aku capek banget mas, tiap hari dibully teman karena selalu dikuncir 2 seperti ini. Guys, lihat deh rambut gue. Bagus nggak dicatok keriting kayak gini? Bagus banget rambut lo, kayak mie. Itu kan si Ren, rambut dia udah 10 tahun tuh dikuncir kayak gitu. Paling rambutnya kutuan, makanya nggak pernah diurai. Kapan ya aku bisa urai rambutku? Marco, aku udah lama suka sama kamu. Kita bisa temenan gak? Idih, ogah banget gue temenan sama cewek yang rambutnya dikuncir 2 kayak lo. Malu-maluin aja tau nggak? Sana pergi. Cie, kasihan deh lo ditolak Marco. Kamu tahu dari mana? Ya, Marco cerita ke gue dan dia minta gue jadi pacarnya karena rambut gue bagus, nggak kayak lo. Idih. Aku udah gak tahan lagi. Aku mau lepas kunciran rambut ini. Hah? Jadi orang miskin atau orang kaya? Menarik banget. Aku pengen pura-pura jadi orang miskin nanti. Aku sekarang udah jadi orang kaya. Sayang, uangmu ada banyak kan? Aku gak punya uang ma. Aku pilih jadi orang miskin. Pergi kamu dari rumah ini, saya nggak sudi punya anak miskin.
Lala, aku boleh nginep di rumahmu nggak? Aku diusir dari rumah. Ya ampun, kok bisa, Ren? Iya, aku pilih jadi orang miskin. Pergilah dari sini. Mulai sekarang gue nggak mau jadi teman lo lagi. Orang miskin itu menyusahkan, tau nggak? Oh, jadi gitu. Hus, ntar lo nyolong duit gue lagi. Gue kan tajir melintir. Orang kaya kok pelit. Ren, kenapa lo di jalanan malam-malam gini? Aku nggak ada tempat tinggal, Bel. Kalau gitu tinggal di rumahku aja, tapi rumahku cuma gubuk kecil, nggak apa-apa kan? Serius, kamu baik banget. Tapi aku miskin, aku nggak bisa bayar kamu. Aku nggak minta bayaran kok, Ren. Aku ikhlas mau bantu kamu, walaupun aku cuma punya rumah gubuk kecil. Aku sayang banget sama kakak, aku nggak mau kehilangan kakak. Anak-anak kalian pilih siapa yang meninggal? Rahasia dong, Ma. Iya, Ma, itu rahasia. Mama nggak perlu tahu ya. Mama nggak mau kehilangan salah satu dari kalian. Kak, ngomong-ngomong, kakak tahu nggak kalau aku sayang banget sama kakak? Tumben kamu ngomong gitu, biasanya rese. Kakak juga sayang banget sama kamu. Adik, janji ya, kita bakal selalu sama-sama selamanya. Iya, Kak, aku bakal selalu jagain kakak. Badanmu kecil gitu, sok mau jagain kakak. Adik, awas ada mobil. Ren, akhirnya kamu sembuh setelah 1 bulan koma. Kenapa aku masih hidup? Kan harusnya aku udah meninggal, Ma. Iya, kamu hampir meninggal, tapi kakakmu mau kamu tetap hidup. Jadi sebagai bayarannya, kakakmu harus meninggal. Hah, kenapa jadi kakak yang meninggal, Ma? Harusnya aku yang meninggal. Aku mau kakak hidup lagi. Aku sayang banget sama kakak.